Eko, seorang pemuda yang duduk di kursi tua di bawah pohon yang rindang, persis di depan perpustakaan tua yang catnya sudah mengelupas. Udara sore terasa dingin, meski matahari masih menggantung rendah di ufuk barat. Dari dalam perpustakaan, seorang nenek tua keluar sambil membawa secangkir teh panas. Langkahnya yang pelan tapi mantap. Ia menatap Eko lalu tersenyum samar, seakan sudah menebak maksud kedatangan Eko. "Kau ingin mendengar sebuah cerita lama, Nak?" tanyanya. Eko mengangguk perlahan. Nenek mengambil posisi duduk di sebelah Eko. Ceritanya bermula di pertengahan abad ke-19. Sang nenek memulai sebuah cerita. Suaranya pelan tapi penuh tenaga. Ketika Inggris bangsa laut terkuat di dunia, terobsesi dengan sesuatu yang disebut dengan jalur barat laut. Sebuah jalur laut yang konon bisa menembus Arktik, menghubungkan Samudra Atlantik dengan Pasifik. Jika berhasil ditemukan, Inggris akan menguasai jalur dagang dunia. Dan tahukah kamu siapa yang dipilih untuk misi besar itu? Seorang penjelajah yang bernama Sir John Franklin. Eko menyimak dengan mata berbinar, sementara nenek menyesap tehnya perlahan. Franklin bukanlah orang sembarangan. Ia sudah puluhan tahun mengenal kerasnya kutub. Meski beberapa ekspedisinya gagal, Admiralty Inggris tetap percaya padanya. Pada tahun 1845, ia memimpin dua kapal perang yang telah dimodifikasi, HMS Erebus dan HMS Terror. Bayangkan ya nak, kapal itu bukan kayu rapuh, tapi baja yang dipasang di lambungnya. Mesin uap lokomotif, semua teknologi terbaik yang bisa dibawa manusia saat itu. Mereka berangkat dengan 129 awak dan bekal yang cukup untuk 3 tahun. Nenek menatap jauh seakan melihat ke horizon. Mereka berangkat dengan penuh keyakinan, diiringi dengan doa dan harapan. Terakhir kali terlihat oleh kapal penangkap paus di Baffin Bay pada bulan Juli 1845. Lalu setelah itu, hening. Tidak ada kabar, tidak ada pesan, seakan dua kapal raksasa itu ditelan es tanpa jejak. "Lalu apa yang terjadi, Nek?" tanya Eko cepat. "Pemerintah mulai cemas," jawab nenek lirih. Tekanan publik memaksa mereka mengirim ekspedisi pencarian. Pada tahun 1848, tim pertama menemukan sesuatu di Pulau Beechey. 3 kuburan dangkal jasad pelaut muda yang masih mengenakan seragam. Mereka mati di tahun pertama, itu artinya Franklin dan sebagian besar awak masih hidup saat itu. Tapi setelahnya misteri kian pekat. Eko kemudian mengernyit lalu bergumam. "Hanya 3 kuburan, sisanya kemana, Nek?" Nenek kemudian menatap mata Eko tajam. Disitulah kengerian mulai terdengar. Suku Inuit bercerita, mereka melihat sekelompok orang asing berkulit putih, kurus, berjalan terseok di es dekat Pulau King William. Beberapa dari mereka katanya memakan tubuh teman mereka sendiri untuk bertahan hidup. Suara nenek menurun, hampir seperti bisikan. Bulu kuduk Eko seketika berdiri. Awalnya orang Inggris menolak cerita itu, menganggap cerita itu fitnah. Nenek kemudian melanjutkan. Tapi kemudian tulang-tulang yang ditemukan memang menunjukkan bekas sayatan pisau, tanda bahwa kanibalisme itu nyata. Kok tiba-tiba membayangkan seorang prajurit gagah yang berangkat dengan penuh kehormatan berakhir memakan sesamanya. Ia menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Analisis modern pada tulang menunjukkan jejak timbal, arsenik beracun dari kaleng makanan yang dipakai kala itu. Makanan yang seharusnya menyelamatkan justru perlahan meracuni tubuh mereka, membuat mereka lemah, halusinasi bahkan gila. Ditambah penyakit scurvy akibat kekurangan vitamin. Tubuh mereka hancur sedikit demi sedikit, sementara es tak kenal ampun. Eko menggenggam lututnya, suaranya bergetar. "Jadi, mereka benar-benar tak punya harapan?" Nenek mengangguk perlahan. Sebuah catatan kecil yang ditemukan dalam tabung logam memberi jawaban pahit. Franklin sendiri mati pada Juni 1847, hanya 2 tahun setelah berangkat. Pemimpin berikutnya mencoba membawa ratusan orang berjalan kaki keluar dari kapal, menyeret perahu dari atas es, berharap mencapai daratan. Tapi mereka tak pernah sampai.
Satu persatu dari mereka mulai berjatuhan, tertelan salju abadi. Sore semakin redup, angin berdesir di antara dedaunan pohon tua. Nenek melanjutkan dengan suara serak. Lebih dari 1 abad lamanya, dunia bertanya-tanya, di mana Erebus dan Terror? Hingga akhirnya pada tahun 2014, para peneliti Kanada menemukan Erebus di dasar laut Nunavut. Kondisi kapal sebagian masih utuh. 2 tahun setelahnya giliran Terror ditemukan, dan kondisinya lebih mengerikan. Kapal itu seakan masih hidup. Jendela-jendela utuh, meja makan masih berdiri, bahkan beberapa ruangan tampak seperti baru saja ditinggalkan. Eko membelalak. Seperti kapal hantu? Nenek mengangguk pelan. Bibirnya gemetar menahan senyum. Mengapa mereka semua bisa mati, padahal perbekalan mereka lengkap? Mengapa kapal ditinggalkan? Tidak ada yang benar-benar tahu, jawab nenek. Ia menatap Eko dalam-dalam, suaranya pun kini melembut. Kisah Franklin adalah pelajaran bahwa ambisi manusia, betapapun besarnya, bisa hancur oleh kekuatan alam. Mereka ingin menaklukkan Arktik, tapi justru ditelan olehnya. Hingga kini Erebus dan Terror, sebuah monumen bisu pengingat bahwa ada tempat di bumi ini yang tidak tunduk pada kehendak manusia. Eko lantas terdiam, menatap cangkir teh di tangan nenek yang kini tinggal setengah. Senja mulai turun. Cahaya jingga menembus celah daun membuat wajah nenek tampak semakin tua dan penuh rahasia. Hatinya bergetar, seolah kisah itu bukan sekedar sejarah, tapi peringatan yang ditujukan padanya dan semua manusia. Sore itu di depan perpustakaan tua, seorang pemuda di tahun terakhir sekolahnya, ia merasa telah menemukan misteri yang lebih besar dari masalah dirinya.